Hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Halo Pak Mur, Halo Nadia. tadi saya dengar dari luar Pak ada yang menyanyi-nyanyi ini, ternyata rupanya adalah Bapak Muryanto. Ya kita menyapa dulu. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari di rumah, berjumpa lagi dengan saya dan hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Mur, musisi ternama GKJ Wonosari. Wah. Ya, tadi Pak Mur nyanyi lagu apa Pak Mur? Indah rencanamu. Indah rencanamu. Kenapa kok nyanyi lagu itu? Ya, lagu ini menginspirasikan kehidupan saya, Mbak. Oh, dari kapan Pak suka lagu Ya, ini? dari saya kecil, ya enggak kecil, tapi ketika saya lihat ada lagu ini, saya menjadi teringat masa-masa kecil sampai saat ini. Oh, jadi lagu ini mengingatkan dari masa lalu sampai hari ini. Ya, Biasanya Pak Mur mendengarkan atau menyanyikan lagu ini ketika suasana hatinya seperti apa Pak Mur? ya saya sering menyanyikan lagu ini meskipun cuma di kamar mandi atau gimana, atau mungkin di kamar pas suasana hati saya yang mungkin agak kurang enak, ada masalah, sering saya nyanyikan. Oh, ini menarik ya Bapak Ibu, karena seringkali ketika suasana hati kita ini berat atau ada masalah, kita diajak untuk berdoa. Ya. Sering-seringnya kan kita diajak, ya mari kita berdoa pada Tuhan, bla bla bla. Tapi ternyata selain berdoa ada juga media lain yang bisa menguatkan kita, meneguhkan kita, salah satunya adalah lewat lagu seperti yang dinyanyikan oleh Pak Mur tadi tentang Indah Rencanamu. Nah, tapi bagaimana kata Alkitab soal itu? Kita baca dulu ya, Pak Mur mendengarkan. Ya, kita buka di Mazmur, karena bintang tamunya Pak Mur, jadi bacaannya Mazmur enggak. Ini menurut bacaan harian. Mazmur pasal 70. Kita buka bersama Mazmur pasal 70 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 70 ayat 2 sampai 6 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaan. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Bacaan yang barusan kita baca adalah salah satu mazmur yang dituliskan oleh dari Daud ketika ia mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Jadi ada banyak cara orang berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari bayangkan, pemazmur waktu itu tidak sama seperti saya. Jadi kalau saya tadi membacanya seperti itu, tapi pemazmur itu menyanyikannya dengan nyanyian yang sungguh-sungguh. Jadi kalau
isinya sedih ya dinyanyikan dengan meratap-ratap dengan penuh kesedihan. Kalau bersukacita ya sungguh dengan alat musik, dengan berbagai macam tarian. Dan Daud pada waktu itu mengemukakan kesedihannya, mengemukakan kesulitannya lewat sebuah lagu. Jadi lagu ini tadi mengatakan, ya Allah bersegeralah melepaskan aku. Jadi ini sudah urgent, sudah darurat. Daud meminta pertolongan dan ini sudah terburu-buru. Kita saat ini sedang mengalami kesulitan yang lumayan ya Pak Mur. Ya. Hari-hari ini minggu sepi ya Pak. Sepi nggak ada ya, ibadah nggak kumpul banyak. Biasanya kalau minggu itu dari jam 3:30 sudah Siap-siap ya Pak. Wah, Pak Mur itu kalau minggu 3:30 sudah persiapan sampai nanti malam ya Pak ya. Tapi hari-hari ini sepi ya Pak. Ibadahnya hanya 1 kali, itu pun streaming ya. Jadi yang datang tidak banyak memang dibanding hari-hari lain. Apalagi ini menjelang Paskah ya Pak Mur. Ya. Wah sedih sekali. Biasanya kalau kan perjamuan Paskah tinggal hari Kamis. Sekarang sudah ramai biasanya. Iya ini sudah ramai ya. Sudah panitia sudah memasang ini itu. Sekarang sepi. Suasananya sungguh hening. Kenapa sih? Gara-gara ada virus corona. Dan tadi ketika saya datang ke kantor gereja ini Pak Mur dan mas-mas lain semuanya menggunakan masker. Jadi saya nggak tahu senyum merenggut atau gimana, saya nggak tahu. Tapi ini sudah lama ya Pak Mur ibadah ini semuanya pakai media online ya. Pertama kali 22 enggak? 22 ya. Tanggal 22 Maret. Iya, mulai 22 Maret sampai kemarin masih dan kayaknya masih dalam waktu yang kita belum tahu sampai kapan. Dan padahal orang sudah mulai ketakutan dan stres. Kalau Pak Mur pribadi gimana? Takut nggak sama keadaan ini sekarang? Ya boleh dibilang ada rasa takut lah Mbak. Iya. Memang ada rasa takut lah. Iya, apalagi karena kalau dilihat di media itu bagaimana penyebarannya virus corona begitu cepat sekali. Iya. Begitu cepat dan mudah. Iya. Penyebarannya. Semua orang seakan-akan bisa ya Mbak ya terkena virus corona, dan yang lebih menakutkan sekarang kan ada penyakit corona tanpa gejala. Ya. Jadi sehat tapi ternyata membawa virus. Jadi tetap harus jaga jarak. Makanya saya sama Pak Mur kayak orang musuhan ya jauh-jauhan. Nah, ini kita sudah urgent sekali. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan karena bahkan negara-negara besar dan ilmuwan-ilmuwan ternama sampai sekarang belum menemukan obat atau vaksin untuk virus corona ini. Jadi jalan keluar hanya menjaga kebersihan tubuh dan menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita supaya tidak saling menularkan. Nah, kita butuh apa lagi sih? Apa sih yang bisa menolong kita kalau bukan Tuhan? Tadi di ayat yang ke-5 dikatakan bahwa Allah itu besar. Kalau ayat yang ke-6, tetapi aku sengsara dan miskin, maka meminta pertolongan supaya Allah segera datang. Ini unik dan mengingatkan kita bahwa media kita berkomunikasi dengan Tuhan itu tidak hanya sebatas doa, tetapi kita juga bisa bernyanyi untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Apa sih kelebihannya pujian atau nyanyian dibandingkan dengan doa? Walaupun dua-duanya penting ya, tetapi dalam waktu tertentu kenapa kok kadang menyanyi itu lebih enak? Karena yang pertama, dalam menyanyi itu bahasa yang digunakan bebas. Kalau bahasa Jawa akan lebih terasa ya Pak Mur. Yeah. Kalau berdoa bahasa Jawa itu kualat atau enggak ya, enggak kualat sebenarnya. Tapi kan ada tingkat bahasa. Kalau kita ke Tuhan kan bahasanya romo alus, dan masa mau berdoa muku. Tapi kalau marah romo alus itu kan kadang enggak mantep ya Pak Mur ya. Lah jenengan menika pripun to Pak, kan ya rasanya enggak enak ya. Meki piye itu kan lebih enak. Jadi kadangkala ketika kita berdoa bahasanya itu terbatas. Sedangkan kalau kita menyampaikan lewat pujian atau lewat lagu, bahasanya itu bisa lebih luas dan kadang-kadang bisa mewakili perasaan kita. Kayak tadi lagu yang Pak Mur ya, kan kita susah ya merancang kata-kata, tapi kok lagu ini pas gitu ya Pak ya, kena gitu dengan suasana kita. Lalu yang berikutnya, lewat lagu itu bukan hanya kita, tetapi orang lain juga bisa dikuatkan. Nah, kalau saya sedang sedih begitu, mendengar lagu itu bisa membantu saya, wah iya ya ternyata ada Tuhan. Jadi kadang kita bisa menyampaikan perasaan kita dan orang yang mendengarkan juga bisa dikuatkan lewat lagu. Berdoa itu penting, tetapi pujian itu juga tidak kalah pentingnya.
Sayangnya kadang-kala kita kalau di gereja nyanyi itu yang penting nyanyi gitu ya Pak ya, kurang menghayati. Iya, apalagi ya kurang pakai rasa, besok pakai perasa buatan jangan. Apalagi kalau lagunya masih asing ya Pak ya. Masih gagap lah, apalagi kayak saya ini kan susah ya Bapak Ibu nggak bisa nyanyi, jadi kalau lagunya asing itu baca not aja sudah setengah mati, apalagi kok menghayati. Tapi mari, karena ini sekarang kan kita sudah banyak tinggal di rumah, kesibukan banyak berkurang, ya mari kita mencoba berkomunikasi dengan Tuhan tidak hanya lewat doa tetapi juga lewat lagu, dan benar-benar dirasakan lagu-lagu ini, karena lagu ini bisa mewakili perasaan kita, bahasa kita kepada Tuhan. Maka dari itu tadi tidak diawali dengan doa pembuka tetapi diawali dengan lagu yang dibawakan oleh Pak Mur, dan nanti Bapak Ibu juga bisa menyanyi. Nanti akan ada subtitle atau lirik lagu, nanti ikut nyanyi ya. Nah, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Mur. Pak Mur, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari di sana? Tetap sehat atau apa, tetap menyanyi boleh loh. Di sana Pak Mur ya. Ya, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita persembahkan apa yang menjadi talenta kita masing-masing. Kalau kita boleh bertalenta dalam lagu, kita usahakan dengan sepenuh hati kita. Kalau kita memiliki talenta yang lain, barangkali bisa disumbangkan dalam bentuk apapun di gereja kita ini. Oh iya, terima kasih. Itu tadi sekalian rekrutmen ya, biar yang ngiringi nggak Pak Mur terus. Ya, nah kita akan mengakhirinya juga dengan sebuah lagu. Nanti kalau Bapak Ibu selesai ini, saya harap tetap berdoa bersama keluarga. Tapi saya ini tidak akan memimpin dalam doa, tetapi kita akan menyanyikan sebuah lagu bersama yang judulnya Aku Perlukan Juru Selamat. Tetapi kenapa sih kok saya memilih lagu ini? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu bahwa saya ini orangnya takut gelap. Saya ini sangat takut dengan yang namanya gelap. Bahkan saya kok sudah tidur tiba-tiba mati listrik, saya bisa bangun karena gelap dan kaget. Tapi lagu ini, lagu yang menghantar saya masuk ke ruang operasi 2 kali. Saya operasi 2 kali. Dan lagu ini saya kumandangkan bersama beberapa lagu lain. Tetapi ada satu liriknya di bagian ref. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan membimbingku, ku di malam pun tentram. Jadi dalam keadaan takut saya tetap tenang karena ada Tuhan. Dan lagu ini bukan saya yang menulis, tapi orang lain yang punya ketakutan, keresahan, dan kegelisahan yang mirip dengan saya. Dan mungkin juga Bapak Ibu. Kita pujikan bersama ya. Itu Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat, bait yang 1 dan bait yang kedua. Bapak Ibu yang di rumah sekalian.
Dan selamat memasuki masa Paskah, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak Mur, ada yang mau disampaikan? Ya apa Mbak? Oh, ya apa coba? Oh sudah. Ya berarti selamat menyongsong masa Paskah, selamat menghayati pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua. Selamat menjalani aktivitas, selamat berkarya, dan jangan lupa berdoa bersama keluarga. Amin. Sampai jumpa.